Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nadifah-Fitinan, mahasiswa Farmasi Universitas Pajajaran dan dari angkatan 2017 dengan NPM 59. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen suplai di apotek. Untuk outline pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama adalah mengenai perencanaan, kemudian mengenai pengadaan, dan terakhir mengenai penyimpanan. Untuk perencanaan sendiri merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat. Hal yang perlu diperhatikan dari perencanaan adalah pola penyakit dan kemampuan serta daya beli masyarakat sekitar serta budaya di masyarakat sekitar. Nah, untuk perencanaan sendiri terdiri dari beberapa metode. Yang pertama adalah metode Venn. Analisis Venn dilakukan dengan mengelompokkan obat berdasarkan dampak tiap jenis obat pada kesehatan terdiri dari kelompok V, E, dan N. Untuk kelompok V atau kelompok vital merupakan terdiri dari obat-obat yang merupakan obat penyelamat, obat untuk pelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit-penyakit, untuk mengatasi penyakit kematian terbesar, kemudian contohnya adalah adrenalin, kemudian antitoksin, insulin, serta obat jantung. Selanjutnya adalah obat kelompok E, yaitu kelompok esensial. Kelompok ini terdiri dari kelompok obat yang bekerja secara kausal atau bekerja pada sumber penyakit. Contohnya antibiotik, obat gastrointestinal, dan NSAID. Dan yang terakhir adalah kelompok N atau kelompok non-esensial. Kelompok ini merupakan kelompok obat penunjang, yaitu obat yang kerjanya ringan dan hanya digunakan untuk menimbulkan kenyamanan dan mengatasi keluhan ringan. Contohnya adalah vitamin dan suplemen. Metode yang kedua adalah metode ABC. Metode ABC merupakan analisis di mana membagi barang dan persediaan menjadi 3 kelas berdasarkan nilai atau value yang dihasilkan oleh barang tersebut. Analisis ini terdiri dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A merupakan kelas untuk barang-barang yang memberikan nilai yang tinggi. Walaupun kelompok ini hanya diwakili oleh 20% dari persediaan total, namun obat-obatan pada kelas A ini menghasilkan nilai yang sampai sebesar 80%. Selanjutnya kelas B, kelompok kelas B ini merupakan barang-barang yang memberikan nilai sedang. Kelompok ini diwakili oleh 30% dari persediaan, namun nilai yang dihasilkan mencapai 15%. Sedangkan kelas C merupakan barang-barang yang memberikan nilai rendah. Kelompok ini mewakili 50% dari total persediaan, namun nilai yang dihasilkan hanya mencapai 5%. Selanjutnya adalah metode konsumsi. Metode konsumsi ini merupakan metode yang didasarkan atas analisa konsumsi obat pada tahun sebelumnya. Rumus perhitungannya adalah CT sama dengan CA kali T tambah SS dikurangi sisa stok. Dengan keterangan CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA merupakan kebutuhan rata-rata per bulan, T adalah lama kebutuhan, dan SS adalah safety stock. Nah, kelebihan dari metode konsumsi adalah mudah dilakukan dan data akurat, serta tidak dibutuhkan data penyakit dan standar terapi. Namun kekurangannya adalah memakan waktu yang lebih banyak, aspek medik pemakaian obat tidak dapat dipantau. Nah, selanjutnya adalah merupakan contoh dari perhitungan metode konsumsi. Untuk soalnya adalah kebutuhan obat adrenalin di rumah sakit Budi Indah setiap bulannya mencapai 200 ampul setiap 3 bulan, dengan pembelian waktu tunggu selama 1 bulan. Namun terjadi stock out di PBF Jakarta selama 2 bulan, sedangkan sisa di stok di rumah sakit Budi Indah hanya ada 40 ampul. Harga adrenalin adalah Rp5.000 per ampulnya. Sehingga berapa adrenalin yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Karena terjadi stock out, waktu tunggunya menjadi lead time ditambah lama stock out, yaitu 1 ditambah 2 bulan, yaitu mencapai 3 bulan. Untuk safety stock-nya, dihitung dari lead time-nya, kemudian jumlah harinya, dan dikali dengan ampul yang dibutuhkan, yaitu 90 hari dibagi 30 hari dikali 200 ampul, yaitu 600 ampul. Kemudian untuk menghitung jumlah kebutuhan ampulnya dihitung dengan menggunakan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, yaitu 200 ampul dikali 3 bulan ditambah 600 ampul dikurangi 40 ampul. Dan mencapai 1.160 ampul. Anggaran yang harus dikeluarkan adalah sehingga mencapai 5.800.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah metode epidemiologi.
Metode epidemiologi merupakan metode yang didasarkan atas pola penyakit yang paling sering muncul di masyarakat. Tahapan untuk melaksanakan metode epidemiologi adalah pertama menentukan jumlah penduduk yang akan dilayani, kemudian menentukan jumlah kunjungan kasus berdasarkan frekuensi penyakit, kemudian menyediakan standar pengobatan yang digunakan untuk perencanaan dan menghitung perkiraan kebutuhan obat dan penyusunan kebutuhan obat dengan alokasi dana. Rumusnya adalah CT sama dengan CE kali T ditambah SS dikurangi sisa stok, dengan CE merupakan perhitungan standar pengobatan. Kelebihan dari metode epidemiologi adalah perkiraan kebutuhan obat mendekati kebenaran, kemudian standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat, namun kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan tenaga yang terampil, kemudian data penyakit sulit untuk diperoleh, serta perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Berikut ini merupakan contoh dari perhitungan metode epidemiologi. Di Papua Barat mempunyai banyak wilayah hutan lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah tersebut cukup tinggi. Rumah sakit Turi Asih dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 3 orang per bulannya. Standar pengobatan untuk gigitan ular adalah diberikan antibisa ular sebanyak 2 botol untuk 1 hari dan diberikan terapi selama 3 hari. Kemudian diberikan Asantraxenamat sebanyak 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari dan diberikan Cefotaxime injeksi sebanyak 2 kali injeksi sebanyak 1 gram selama 3 hari. Obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 4 di rumah sakit tersebut, sedangkan pembelian dilakukan setiap 1 bulan dengan waktu tunggu sebanyak 7 hari. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah Rp 500.000. Maka berapakah anggaran dan obat yang harus dibeli untuk memenuhi persediaan tersebut? Nah, untuk perhitungannya adalah seperti ini. Antibisa ular dibutuhkan 2 botol kali 3 hari, sehingga 6 botol untuk 3 pasien sebanyak 18 botol. Kemudian Asantraxenamat dibutuhkan 3 ampul untuk 3 hari terapi, sehingga dibutuhkan 6 ampul dikali 3 pasien, yaitu 18 ampul. Sehingga rata-rata pengobatan mencapai 18. Nah, untuk menghitungnya, dihitung diberikan lead time dibagi jumlah hari dikali CA, sehingga diberikan 7 hari per 30 hari dikali 18 obat, yaitu 4 obat. Untuk CT-nya dihitung dengan CA dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok, sehingga 18 obat dikali 1 bulan ditambah 4 obat dikurangi 4 obat, sehingga 18. Terdapat 18 obat. Sehingga anggaran obat yang harus dikeluarkan adalah 18 dikali 500.000, yaitu 9 juta. Nah, selanjutnya untuk pengadaan di apotek. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui melalui proses pembelian, produksi, dan sumbangan. Nah, metode pada proses pengadaan ada beberapa. Yang pertama adalah tender terbuka. Tender terbuka ini berlaku untuk semua kerekanan yang terdaftar dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pada penentuan harga dengan metode tender terbuka ini biasanya lebih menguntungkan. Kemudian ada juga tender terbatas. Tender terbatas ini hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terdaftar dan memiliki riwayat yang baik. Harga masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja menjadi lebih ringan dibandingkan dengan melakukan tender terbuka. Kemudian bisa juga dilakukan dengan tawar-menawar. Hal ini dilakukan bila item tidak penting, tidak banyak, dan biasanya tidak penting dan tidak banyak diperlukan. Dan biasanya dilakukan pendekatan langsung untuk item tertentu. Bisa juga dilakukan dengan proses pembelian secara langsung. Pembelian ini biasanya dilakukan dalam jumlah yang kecil dan barang yang dibutuhkan secara segera. Namun harganya relatif agar lebih mahal. Nah, selanjutnya setelah pengadaan dilakukan penerimaan. Kegiatan ini dilakukan untuk menerima perbekalan farmasi yang telah diadakan sesuai dengan aturan kefarmasian melalui pembelian langsung, tender, konsinyasi, atau sumbangan. Tujuan penerimaan adalah untuk menjamin perbekalan farmasi yang diterima sesuai dengan kontrak, baik spesifikasi mutu, jumlah, maupun waktu. Hal yang harus diperhatikan dari penerimaan adalah barang yang kita terima mempunyai material safety data sheet atau MSDS untuk bahan berbahaya, serta khusus untuk alat kesehatan harus mempunyai certificate of origin, sertifikat analisa produk. Nah, selanjutnya untuk penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tujuannya adalah memelihara mutu sediaan farmasi, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi menurut persediaan dan alfabetis dengan menerapkan prinsip FIFO dan FIFO, serta disertai sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan mutu sesuai kebutuhan. Penyimpanan farmasi sebaiknya dilakukan dengan memperpendek jarak gudang dan memakai sehingga terjadi proses yang efisien.
Nah, selanjutnya adalah faktor pengaturan tata ruang pada penyimpanan sedia informasi. Yang pertama, faktornya adalah kemudahan gerak. Menggunakan sistem satu lantai, tidak menggunakan sekat, dan dibuat berdasarkan arus penerimaan. Selanjutnya dilakukan adalah faktor sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi yang baik akan memaksimalkan umur hidup dari perbakan farmasi sekaligus bermanfaat dalam memperpanjang dan memperbaiki kondisi kerja. Kemudian juga digunakan juga rak dan palet. Digunakan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan perputaran stok farmasi. Selanjutnya dilakukan kondisi penyimpanan khusus. Dilakukan kondisi penyimpanan khusus ini untuk vaksin, narkotika, bahan-bahan yang mudah terbakar. Selanjutnya ada pencegahan kebakaran. Alat pemadam kebakaran harus dipasang pada tempat yang mudah dijangkau dan dalam jumlah yang cukup. Nah, selanjutnya adalah mengenai penyusunan stok perbekalan farmasi. Gunakan prinsip FIFO atau first expire, first out, dan FIFO first in, first out dalam penyusunan perbekalan farmasi. Perbekalan farmasi yang masa kadaluarsanya lebih awal atau yang diterima lebih awal harus digunakan lebih awal. Sebab umumnya perbekalan farmasi yang datang lebih awal biasanya diproduksi lebih awal dan umumnya relatif lebih tua dan masa kadaluarsanya lebih awal. Kemudian susun perbekalan farmasi dalam kemasan besar di atas palet secara rapi dan teratur. Kemudian digunakan lemari khusus untuk penyimpanan narkoba dan simpan perbekalan farmasi yang dapat dipengaruhi oleh temperatur, udara, dan cahaya serta kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai. Kemudian simpan perbekalan farmasi dalam rak dan diberikan nomor kode. Pisahkan perbekalan farmasi dalam perbekalan farmasi untuk pisahkan perbekalan farmasi untuk penggunaan dalam dan perbekalan farmasi untuk penggunaan luar. Cantumkan nama masing-masing perbekalan farmasi pada rak dengan rapi. Kemudian apabila perbekalan farmasi cukup banyak, maka biarkan perbekalan farmasi tetap dalam box masing-masing. Perbekalan farmasi yang punya batas waktu penggunaan perlu dilakukan rotasi stok agar perbekalan farmasi tersebut tidak selalu berada di belakang sehingga dapat dimanfaatkan sebelum waktu kadaluarsa habis. Kemudian item perbekalan farmasi yang sama ditempatkan pada suatu lokasi walaupun dari sumber anggaran yang berbeda. Nah, selanjutnya ini adalah melakukan desain gudang dari penyimpanan stok farmasi. Yang pertama adalah bentuk gudang arus garis lurus sederhana, kemudian gudang arus U, dan yang terakhir adalah gudang arus L. Ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan persediaan farmasi. Obat disimpan dalam wadah asli dari pabrik namun jika obat dipindahkan ke wadah lain harus dicegah agar tidak terjadinya kontaminasi dan ditulis dengan informasi yang jelas. Wadah obat juga harus memuat nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Kemudian semua obat-obatan harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasannya. Kemudian sistem penyimpanan dapat dilakukan dalam memperhatikan kelas terapi obat, bentuk sediaan obat apakah dia liquid, semi-solid atau solid, kemudian stabilitas obatnya apakah dipengaruhi oleh suhu, cahaya, temperatur, kelembapan, dan lain-lain, serta disusun berdasarkan abjad agar mudah ditemukan. Pengeluaran obat juga memakai sistem FIFO dan FIFO atau first expire, first out, dan first in, first out. Itu obat yang sudah mendekati tanggal kadaluarsa dan pertama kali datang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Untuk obat narkotika dan psikotropika harus disimpan di lemari khusus dengan 2 pintu dengan ukuran 40 x 80 x 100 cm dan dilengkapi kunci ganda. Nah, lemari khususnya juga dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat yang tidak mudah dipindahkan. Dan kuncinya ini harus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau pegawai lain yang diberi kuasa. Lemari khusus ini juga diletakkan di tempat yang aman dan tidak bisa dilihat oleh umum. Demikian penyampaian materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.